Halo, selamat datang kembali di Zona 8 menit yang bikin kamu paham. ya. Oke, Put, tolong berikan berita kepada kita semua. Berita-berita hangat minggu kemarin tentunya. Sekarang kita akan berikan lagi berita-berita yang hot. Yang pertama itu pemerintah resmi gulirkan stimulus 8+4 nih. Widih. Buat jaga daya beli rakyat dan dorong produktivitas. Oke, selanjutnya nih, Presiden Prabowo bakal meresmikan 65 sekolah rakyat baru nih di bulan Oktober ini. Oke, selanjutnya nih DPR dan pemerintah sepakat masukin tentang RUU perampasan aset di prolegnas prioritas 2025. Widih. Kemudian serta nih tim Garuda ini, timnas ya, gagal tampil nih, Put. Gagal tampil. Di Piala Dunia, Piala Asia U23 tahun depan. Dan juga persiapan timnas kita nih, timnas senior untuk kualifikasi Piala Dunia juga. Wow, Jadi wow, kalau U23-nya Piala Asia, seniornya Piala Dunia. Piala Dunia, Betul. oke. Pembahasan Gas. yang pertama nih, pemerintah bakal terus ngegas nih. Gas. Oke. Kasih stimulus 8+4 di akhir 2025 ini. Yang pertama ini programnya stimulus fokus pertama ke anak muda. Jadi ini kayaknya nih di stimulus yang pertama untuk anak-anak muda, untuk yang magang ataupun yang baru lulus nih fresh graduate, ini mereka bisa buka usaha. Oh, jadi menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Support UMKM. Betul, dan mereka pun juga mendapatkan penghasilan juga. Bisa mendapatkan penghasilan. Bisa. Pokoknya negara nggak ngeribetin deh kali Berarti ini. negara maju nih. Kayaknya hawa-hawa jadi negara maju nih kita. Iya, nggak ada lagi tuh Indonesia gelap, Indonesia cemas. Lanjut ke stimulus kedua nih. Pemerintah kasih perluasan intensif nih. PPh 21 ditanggung pemerintah. Wah, ini rame-ramenya nih kemarin gue liat di sosial media. Iya, nih. jadi sekarang tuh ditambahin lagi nih yang dibantu nih. Ada namanya Horek. Apaan tuh? Hotel, Restoran restoran. dan kafe. Nah, kalau dulu nih Gung katanya nih cuman buat sektor padat karya aja nih kayak tekstil, terus pokoknya pabrik-pabrik lah kayaknya. Tapi sekarang udah ada lagi yang tadi lo bilang Horeca. Ini program stimulus yang ketiga nih tentang bantuan pangan. Karena program bantuan 10 kilo beras yang sebelumnya nih sempat terjalani. Oh iya, sempat yang ya, dari bulan Juli sampai bulan Juli nih. Dilanjut. Katanya bakal diterus lanjut Diterus. lagi Ini sampai bulan depan. Ada stimulus keempat juga nih. Iya, apa itu, Berupa betul? jaminan sosial. Jam Nah, ini yang tadi- jam sostek. ini tadi yang lo bilang nih. Iya, ketenaga kerjaan. jadi ojol-ojol dilindungi kan katanya. ojol-ojol dilindungi, Mantap. terus kecelakaan kerja itu juga dilindungi juga. Stimulus berikutnya nih adalah keurusan rumah, Bud. Urusan dapur ngebul nih. Ah, kayak gimana tuh? Iya, jadi gini. Sekarang itu nanti lewat BPJS ketenagakerjaan itu bisa membangun rumah, Oke. merenovasi rumah. Cicilan Terus katanya. mencicil cicilan kepemilikan. Bisa. Juga ada program renovasi rumah, itu juga akan terus didorong. Jadi usia-usia kita nih udah bisa beli rumah nih berarti. Iya, nggak akan menutup kemungkinan nih usia-usia muda Gen Z nanti memiliki rumah. Tapi yang penting itu jangan mageran, harus tetap kerja dong. Tetap Kreatif. kerja. Sing kreatif kata orang tua mah. Oke, Gitu, tapi Bud. nih Gung, kata Erlangga, soal duitnya nih udah ada. Stimulus seperti gaji yang di bawah 10 juta kan itu sudah berjalan. Gaji untuk padat karya. Sektor tertentu kan PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi itu sudah dinikmati oleh 1,7 juta masyarakat. Nah, Oh, jadi dipercepat ya? manfaatnya bisa langsung ke masyarakat. Oke, pembahasan selanjutnya ini Tentang adalah sekolah rakyat ya? Presiden Prabowo Subianto ini tentang sekolah rakyat. Pak. Oke. Jadi Presiden Prabowo ini bakal meresmikan 65 sekolah rakyat di bulan Oktober ini. Wah, sebelumnya? Sebelumnya ada 100 nih yang udah terbangun ya kan. Oke, jadi Yang udah terbangun. 165 nih. Oke. Ditambah nanti ke depannya itu tiap tahun Bapak Prabowo ini akan mendirikan 100 sekolah per tahun. Oke, ini buat adik-adik juga yang Buat adik-adik tenang ya. yang mungkin kebutuhan ekonominya susah Iya. ataupun ngerasa jenjang sekolahnya belum selesai, ini bisa banget nih. Pak Presiden pernah bilang gini nih. Gimana? Kalau ayahnya miskin, Iya. ibunya miskin, kakek neneknya miskin, Iya. anak dan cucunya nggak boleh miskin. Gak boleh miskin Nggak ya. boleh.
Jadi siapa tahu anak dan cucunya bisa mengangkat derajat keluarganya. Amin, mudah-mudahan dan cita-citanya tercapai tentunya Nah, ya. contoh nih Gong, kemarin Bapak Presiden kita datang ke salah satu Ke sekolah, sekolah rakyat. rakyat? Iya. Yang di mana? Ini salah satu sekolah rakyat di Jakarta Selatan di Sekolah Rakyat Margaguna. Bapak langsung meninjau tuh ya. langsung meninjau. Gimana nih program gua? Berjalan nggak? Ya kan? Ini ada yang korupsi nggak nih guru-gurunya Ini nih? gimana nih? Anak-anak betah gak? Ya kan? Gimana ruangan belajarnya nih? Template-nya Pak Presiden kadang kangen nggak sama orang tuanya? Terus Bapak itu katanya ambil benerin Ininya nih, baretnya, Baretnya, dan juga ya. tanda-tanda yang ada di kemejanya Bapak. Terus Bapak nulis tahu? Iya, Iya, Bapak juga nulis tuh di salah satu kamar. Itu terharu banget ya, gue. Parah sih. Terharu Itu banget. Bapak lagi merasakan sebagaimana Bapak jadi Murid siswa di sekolah. asrama sekolah rakyat itu. Untuk adik-adik yang udah jalan di sekolah rakyat, sekolah yang benar, semangat. Hal yang mengejutkan keduanya ini adalah Bapak ini bukan hanya mendirikan, Bud. Apa? Tapi Bapak ini memperhatikan detailing, kayak fasilitas. dan ditambah-tambah untuk Dan, fasilitas jadi baru. Bapak selalu mengawal, meninjau, terus dan mengevaluasi Betul. sekolah rakyat ini. Itu Sehingga harus. sekolah rakyat ini terbangun dengan baik. Betul. Murid-muridnya belajarnya jadi fokus, ya kan? Betah. Betul. Nah, salah satu inovasi yang mau ditambah itu yang gue denger-denger nih, katanya smart digital screen. Ya, itu smartboard. Oh, berarti papan tulis. Jadi papan tulis yang canggih. Apa ya, istilahnya itu kayak smart TV lah ibarat. Oke. Cuman ini whiteboard. Versi untuk belajar. Iya, bisa belajar. Bahkan Wah. tanpa ada kelas pun bisa belajar. Betul. Ini bagus banget juga ya Buat untuk pelosok-pelosok. Itu harganya 25 juta per unit. Cek aja di berita. tolong yang beli TV-nya jangan di markup. Ini buat adik-adik kita Ya, sekolah yang benar. Betul, ya. Betul. Oke, untuk pembahasan selanjutnya nih, Gung. Ada apa, Put? Ada 8 rancangan undang-undang yang jadi inisiatif pemerintah. Nah, Perampasan aset. Iya, RUU. itu ada RUU perampasan aset, terus yang gue tahu itu ada Narkotika. RUU narkotika, terus Hukum perdata perdata. internasional, dan masih banyak yang lainnya lah. Akan segera disahkan. Supaya nanti aset-aset yang ini bisa diambil oleh negara, kemudian uang korupsinya juga diamankan oleh negara, sehingga berdampak besar untuk negeri kita. Supaya negeri kita bisa lebih maju. Maju, Maju. pantang, Bun. Nah, Nah, tapi prinsipnya jelas juga nih, Gung. Partisipasi publik Iya. itu harus bermakna. Dan prosesnya juga nggak boleh tertutup. ya harus transparan berarti. Betul. Artikel yang gue mau bahas selanjutnya nih, Gung, Iya, tentang dunia sepak bola. Dunia sepak Tapi bola. agak kecewa nih. Kenapa kecewa tuh? Gara-gara timnas U23 kita nih Gagal ya? Gagal kemarin di Piala Asia U23. Oh iya, senior ini maksud junior gua. ini U23 kalah sama Korea Selatan, tapi tipis 0-1. Ya, sangat disayangkan ya, guys. Sangat disayangkan. Tapi padahal tahun lalu nih Garuda Muda nih sempat bikin sejarah, tembus semifinal dan bahkan nyaris lolos ke Olimpiade. Nah, Garuda Muda pun harus puas finish di peringkat kedua grup dengan 4 poin. Jadi gitu. sekarang Garuda di peringkat kedua. Iya, tapi jadi nggak lolos juga di. Ya, sangat disayangkan. Ya mudah-mudahan nanti next ya. Betul. Bisa ya. Garuda Muda tetap semangat. Iya, Nah, lagi di viral level senior nih, Indonesia juga baru aja main imbang nih Main lawan imbang, Lebanon. Nah ini maksud gua. Tapi Lebanon tuh nggak jago-jago amat. Sebenarnya nggak jago, Put. Nggak jago-jago banget. Makanya sangat disayangkan nih. Nah, biasanya nih finishing nih masih jadi pekerjaan rumah Oh bagi di situ timnas kita. masalahnya. Nah, fokus Garuda sekarang ini bukan lagi uji coba lagi nih, Gung. Tapi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Lawannya agak berat nih. Ada Arab Saudi Wah bener berat tuh. sama Irak. Waduh berat banget tuh. Waduh, tapi tenang aja. Indonesia nih harus tampil lebih tajam dan disiplin kalau mau lolos di Piala Dunia 2026. Tentunya dengan dukungan dari Pemerintah. dan apa? supporter lah. Oh iya, support Gimana pemain sih? ke-12 kita ya. Iya pemain ke-12 tuh yang Pemain bikin ke-12. koreo-koreo mantap-mantap itu. Ya pokoknya nih kalau nanti Indonesia bisa menang nih, Heeh. minimal lolos lah Piala Minimal. Dunia di grup nih. Di grupnya. Iya. Oke. Ya. Itu dia 4 ulasan minggu ini. Tentu saja Putra luar biasa kali Oke, ini. saya Putra. Saya Agung. Sampai berjumpa di fenomena berikutnya. Astagom, inspirasi masa depan. Masa depan ini gini.